Shut up and sit down. Halo semua, jumpa lagi dengan Iman Jaya dan Asmaini Kusrini dalam acara Nongkrong Bareng. Kita punya tamu sekarang namanya Mbak Gayatri Nadia atau Mbak Nana ya. Halo, apa kabar? Halo, Ya. Mas Eki, Mbak Rini. Kita agak susah ngomong selamat pagi, selamat apa karena orang bisa nonton kapan aja ya. Selamat hari gini kalau menurut Warkop. Nah, sebelum kita bahas, kita temanya sekarang itu ya distribusi alternatif ya kan, terutama kolektif ya kita mau ngomongin. Nah, apa namanya? Tapi sebelumnya kita itu dulu ya. Terakhir, jadi gini, Nana ini memang di mana-mana lah kayaknya ya, karena terakhir saya hadir dalam kerumunan apa namanya sebelum physical distancing adalah film musik makan ya. Yang undang Nana juga nih di Goethe Institute ya. Itu udah tahun keberapa dia? Film musik makan. Kemarin itu, bentar ya, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 7. Tahun ke-7. Tapi aku baru ikutan di 2016 sih. Jadi 16. ya itu tahun kelima, film musik makanku yang kelima lah kemarin gitu. Itu persis terus itu aku jadi salah satu pembicara ngomongin tentang sekolah film ya. Terus beberapa hari kemudian langsung PSBB ya. Udah betul. Hoki banget sih itu Mas kita. Kalau enggak bingung kayak wah ngundurnya mau kapan coba acara kayak gitu. Banyak teman-teman juga yang udah rencanain kayak Papa Al udah dari Palu jauh-jauh udah mau datang. Kalau hari H di cancel tuh aku stres banget sih. Tapi waktu itu belum ada itu ya, belum ada woro-woro. Sudah ada COVID-nya tapi belum ada resmi ya. Iya, udah. Jadi itu sebenarnya adalah minggu pertama setelah kasus pertama diumumin. Nah itu saya juga udah sempat nanya sama pihak Goethe kayak ini tuh gimana ya kalau force major gitu, ada nggak sih kemungkinan di cancel gitu ya? Dia bilang ya ada aja sih nak. Oh my God, gimana gitu. Tapi udah siap karena emang harus disiapin kayak gitu-gitu nggak bisa. Baru 2 hari sebelumnya kan kita juga harus punya preventif ya. Kalau acara-acara gitu, apalagi orang-orang juga ada tiket gitu, itu juga yang repot sih sebenarnya. Ngebalikinnya sih masalahnya kayak sistem gitu-gitu kan, pengumuman ya. Karena total nggak ada acara-acara lagi atau? Aku seminggu, jadi gini, waktu itu film musik makan tuh kan harusnya ada di sekitar 5 kota ya setelah Jakarta. Terus sebenarnya minggu itu itu udah ada yang jalan, jadi di Padang sama di Palembang ya, kalau nggak salah tuh udah jalan persis setelah yang di Jakarta. Jadi itu masih sempat jalan tuh Mas. Jadi memang mungkin di luar kota belum seheboh di Jakarta. Nah, harusnya minggu berikutnya lagi ada di Surabaya sama di Jogja. Nah, yang di Surabaya sama Jogja sih yang akhirnya udah di cancel. Dan kami yang di acara kayak di Kinosaurus, dan waktu itu lagi ada program bareng Kinoforum, dan teman-teman di luar Jakarta juga, kebetulan mau hari film ya, menyambut itu kami punya program sebulan. Nah itu yang udah jalan memang di 2 minggu pertama Maret. Jadi ya 2 minggu Maret deh. Abis itu aku inget sih terakhir kali keluar itu kayak 15 Maret gitu ya kayaknya. Dari pertengahan atau awal Maret itu sampai sekarang semuanya beralih ke online atau itu ngapain aja tuh aktivitasnya? Maret itu kan memang heavy ya kegiatan teman-teman di film tuh pasti. Plannya memang ada yang sempat optimis, Juni nih kita undur Juni gitu. Tapi ya silakan aja kalau venue kan balik lagi ya kami distribusi gitu. Jadi kalau emang yang punya tempat berkata lain yang ikut gitu. Cuman akhirnya dari kami dari kolektifnya tetap kayak ya udah kalau yang sama venue ngikutin aja, tapi untuk kolektif sendiri bikin acara juga gitu. Kebetulan memang udah tahu udahlah switching ke online, ada beberapa sih yang cukup signifikan kelas-kelas. Waktu itu sempat ada yang disupport sama Dikbud juga, lalu ada salah satu partner juga. Kami juga sempat supply film-film pendek waktu itu untuk salah satu platform online, dan itu waktu itu pas banget mau masuk puasa ya. Jadi memang tematik. Jadi kegiatan online yang akhirnya harus kita sedikit shifting ya kayak gitu. Either itu kelas atau kita supply konten. Jadi teman-teman yang punya film juga tetap bisa
ada kontribusinya, sama ada beberapa terakhir kerjasama yang muter film gitu. Tapi muter film ini juga tricky dan film tertentu doang yang kami coba dengan sistem online, dan habis itu diskusinya tetap jadi jadi core acaranya sih gitu. Soal trikinya itu gimana nak, bisa dijelaskan? Maksudnya persiapannya? Iya, jadi kalau waktu itu kami mulai dengan film Empu ya waktu itu. Film Empu ini kan memang sebenarnya kami ada sedikit traveling gitu dari tahun lalu, dari bulan apa ya? Pokoknya kami rencana putar tuh kalau nggak salah ada 4, di Kupang, di Banyumas, sama di Jakarta, sama satu lagi di Tangerang. Waktu itu memang sempat mau ke salah satu micro cinema lah yang ada di Tangerang, tapi ya lagi-lagi sudah keburu COVID juga. Ya udah, terus kita mikirnya mau diapain nih, tinggal satu nih muternya gitu kan, jadi agak jadi beban juga ya sama produsernya nih. Akhirnya udah deh, mau nggak nyoba online. Maksudnya kan film-film seperti ini ada yang tujuannya memang untuk awareness lebih luas gitu. Jadi sebenarnya sebanyak-banyaknya orang nonton, mereka juga lebih senang gitu. Tapi saya juga nggak mau compromising sama security kan. Akhirnya yang dicoba adalah yaudah yuk kita bikin pakai YouTube Unlisted gitu. Dan itu cuman bisa didapat kalau udah registrasi. Satu, jadi kita bisa nge-trace siapa aja yang ikutan. Kedua, linknya kita share ketika orang sudah ada di ruangan diskusi itu gitu kan. Jadi kan sebenarnya jadi kayak konsep datang udah beli tiket, udah di ruangan baru filmnya diputar gitu kan. Kalau daftar doang mah ya udah, tapi kan bisa dia nggak datang. Itu lumayan sih. Kami melakukan 3 kali kegiatan yang serupa, tapi kami juga kasih tahu nih ke filmmakernya. Terakhir film Elina, film Indira Ras, kita bikinnya konsep seperti itu. Tadinya mau live streaming, cuman nggak tahu kenapa error gitu. Akhirnya, karena live streaming itu kan kalau misalnya mulai jam 3, ya udah jam 3 mulai datang 3.15, ya udah ketinggalan 15 menit gitu kan. Tapi ternyata ada teknis lah, technical difficulties. Akhirnya kita pakai cara yang tadi Unlisted. Dan itu lumayan sih. Sejauh ini kami masih ngerasa oke, ini cukup secure tapi nggak 100%. Jadi nggak bisa semua film di treatment kayak gitu. Dan intinya adalah abis itu diskusinya. Jadi orang-orang pun tahu kenapa sih mesti nonton dulu baru diskusi gitu. Karena kan core kegiatannya kolektif, walaupun topik pembahasannya nggak film, kita berangkatnya dari audiovisual gitu. Jadi kalau nanti pembahasannya, karena kebetulan yang sebelumnya itu ngomongin soal pernikahan usia anak, akhirnya jadi ngomongin, lumayan ada Hana Al-Rashid waktu itu sama Lisa Bona jadi ngomongin RUU PKS juga gitu kan. Jadi ya nggak apa-apa, tapi kita berangkat dari pembahasannya, diskusi-diskusinya dari film. Itu tadi di YouTube di Unlisted, terus masuk ruangan apa tuh? Ruangannya tuh bisa Zoom, bisa Google Meet. Jadi kan orang daftar nih ya, biasanya orang daftar aja 100 orang gitu. Terus ternyata yang datang ke ruangan virtual itu 50 lah, anggap. Ya udah, nanti saya share linknya tuh, di link untuk nontonnya di mana tuh, di chatnya lah, kayak gini nih, di chatnya ini ya linknya, silakan ditonton. Dan habis itu kami juga udah kayak tektokan lah sama orang teknis. Jadi kan misalnya nih mulainya lewat 5 menit, ya udah film durasi 30 menit ya, kita spare 5 menit lah, 5-10 menit orang nonton, habis itu linknya langsung kita take out. Kalau acara seperti itu berapa orang nak yang kalau yang nonton ya? Yang mempersiapkan? Oh, cuman berdua. Kalau di kolektif kan sebenarnya memang foundernya Mbak Dede ya, Maiska Taurisia, tapi memang akhirnya di lapangan, aku sebenarnya ini aku udah tahun ke-5 ya di kolektif, aku tuh sendiri gitu sebenarnya, apalagi sekarang kan sebagai produser juga beliau udah nggak bisa hands on juga kan gitu, jadi udah sendiri, memang sendiri aja, kecuali kalau kayak event-event kayak Film Musik Makan atau biasanya adalah orang-orang yang either volunteer atau aku cuman project-kan gitu. Nah kalau selama ini sih berdua, kebetulan tim aku berdua. Tapi kalau kayak ini teknis film biasanya langsung dari filmmaker, karena biar apa, kita sama-sama ngejagain gitu, kita urusin registrasi, terus mungkin aku juga moderator gitu. Jadi untuk film aku prefer dari filmmakernya, jadi mereka juga kayak nggak ada akses lain gitu, karena misalnya ada kejadian misalnya filmnya ada yang ngopi gitu, tapi kan nggak pernah nyampe ke kolektif dulu, filmnya udah dari mereka aja gitu, jadi pintunya cuma satu. Itu yang juga menurut kami bisa mengurangi lah kemungkinan yang tidak diinginkan. Gitu sih. Biasanya orang pakai watermark atau apa itu nggak? Yang penting durasinya.
Ada sih biasanya tergantung, tapi tergantung ya kalau mereka taruh. Karena gini, kebetulan kemarin ada yang memang filmnya ada di YouTube. Jadi pengen emang naikin, ada ya. ada yang kemarin judulnya Suara Kirana, ada di YouTube. Tapi kayaknya penontonnya mungkin pengen di-boost lagi dan pengen diskusinya dibikin dari point of view film gitu. Jadi ya mereka nggak masalah gitu kan. Tapi kayaknya yang terakhir dari Elina, ada sih Watermark dan sebenarnya film Elina sendiri kan udah lama ya. Karena memang lebih kita ngincar topiknya gitu. Jadi makanya tadi kenapa aku bilang tricky, dari segi film pun kami mikir gitu, kalau film ini sampai kenapa-napa, sejauh apa sih efeknya gitu loh. Karena tentu kalau film baru, filmmaker-nya pasti lebih tahu rentan pembajakannya kayak gimana. Tapi atau film yang kayak, wah ini kemarin baru di festival, bukan artinya film ini tidak jadi penting ya, tapi risiko itu ada kan kalau kayak, oh ya filmnya udah 5 tahun lalu gitu, mungkin sebenarnya juga sudah ada di platform online, tapi orang kalau mau online berbayar misalnya. Nah ini kita bikin, ya udah nih orang yang nonton nggak berbayar, tapi lo gue bayar screening fee gitu kan. Jadi ada makanya resiko-resiko itu udah kita komunikasikan ke pembuat filmnya biar dia tahu bahwa ini lo tahu ya ada risiko seperti ini. Makanya kami punya tindakan preventifnya kayak gini nih. Setuju nggak gitu? Kalau nggak setuju ya nggak akan maksa, karena kita nggak mau juga lah kayak gitu-gitu kan sangat tinggi lah resikonya. Mungkin banyak yang belum tahu ya, cerita dulu dong Kolektif itu apa sih gitu ya. Itu kan masalah berfungsi sebagai distributor gitu ya, tapi gimana cara bekerjanya kalau ada filmmaker yang pengen didistribusikan oleh Kolektif, gimana caranya, atau kalau orang yang ingin dapat film-filmnya dari Kolektif gimana gitu. Jadi Kolektif sendiri nih di awal memang inisiatif distribusi ya, inisiatif distribusi film. Mungkin awalnya dikenal memang jadi kayak, wah nih distributor independen gitu ya. Nggak tahu lah apa namanya gitu, karena kata-kata distributor di Indonesia juga, aduh, saya kurang paham nih ya. Tapi yang setahu kami juga akhirnya ya distributor aja lah gitu. Cuman mungkin yang kami distribusikan film-filmnya itu film-film yang tidak tayang di bioskop, atau film-film yang sempat tayang di bioskop tapi tidak berlangsung lama misalnya, atau bahkan sebenarnya ada yang mungkin ada demand lagi gitu. Jadi intinya mencoba memfasilitasi kebutuhan penonton yang ingin nonton film-film yang tidak mereka dapatkan di bioskop jaringan gitu sih. Dan kegiatan ini sekarang sebenarnya ada film luar juga, jadi tetap 80% Indonesia, tapi adalah 20% beberapa judul, kadang-kadang ada film luar, film asing sesuai dengan segmen pasar juga sih, disesuaikan gitu. Dan memang yang selama ini mungkin kenapa jadi kayak kesannya ada selalu yang ditanyakan adalah, jadi Kolektif itu komunitas ya, gitu tuh yang selalu kayak, gimana ya komunitas berdua doang gitu. Jadi justru Kolektif bekerja bersama komunitas gitu. Komunitas adalah rekannya Kolektif. Jadi ya bisa dibilang middleman lah antara filmmaker yang ingin filmnya diputar dengan jangkauan penonton lebih luas, dan juga penonton yang mungkin diwakili oleh komunitas gitu. Kadang-kadang kalau cuma pengen nonton sendiri ya nggak mungkin juga lah, kita bukan memegang hak distribusi untuk home video gitu. Kami justru ingin komunitas yang ada di kota itu merespon gitu. Wah ternyata misalnya ya contoh dulu gitu, film Lovely Man-nya Teddy Suryaatmaja nggak masuk ke bioskop di daerah misalnya di Makassar gitu, kota besar nih ya, nggak masuk, ya udah yuk kita bikin aja gitu, karena demand-nya ada. Jadi yang kami harapkan komunitas yang bekerja sama-sama kami tuh selain memutarkan demand, tapi juga ada satu added value lah gitu, yang dulu jujur masih lumayan diarahin ya, kayaknya 2-3 tahun pertama di Kolektif, tapi lama-lama kayak sekarang udah pada pinter-pinter sih komunitasnya gitu. Jadi tiba-tiba acaranya udah gandeng komunitas lain dan kegiatannya tuh bisa seru-seru gitu. Jadi memang kurang lebih kayak gitu kegiatannya. Dan beberapa waktu terakhir nih kayak di FMM gitu, kami juga mulai film-film pendek yang berpotensi untuk masuk ke online platform gitu. Karena memang ini kaitannya sama rights yang selama ini kami cuma pegang offline, tapi kayaknya sudah mulai harus sedikit beradaptasi gitu dengan situasi sekarang. Gitu sih kurang lebih. Apalagi kriteria film yang bisa ditampung di Kolektif? Saya ceritain. Sebenarnya gimana ya? Sebenarnya pada awalnya memang sesimpel filmnya tuh kami yakin masih bisa ditonton lebih banyak penonton gitu. Tapi di sini
di mana sih kita bisa nonton film pendek misalnya, tapi kan film pendek nggak bisa stand alone juga gitu. Apakah artinya dia harus diputar bersama dengan judul yang lain, dengan topik yang lain. Nah, akhirnya ya kami juga seleksi secara sederhana sih, kalau dibilang kurasi enggak juga gitu. Jadi sesederhana misalnya saya ke JAV gitu, atau ke FFD atau kemana yang atau sekedar nanya aja sama teman-teman filmmaker, lagi ada film apa nih gitu, boleh nggak nih ditonton? Kalau udah ditonton terus kayaknya wah menarik nih kalau kita coba semacam mini premiere di Film Musik Makan misalnya. Terus habis itu pasti kami akan plan-nya di travel gitu. Kita bikin ini, memastikan tiap pulau nih bisa nonton gitu. Mungkin kalau Jawa kan ya terwakili lah dengan banyaknya acara. Tapi kalau kayak ke Sumatera tuh challenging kayak gitu. Jadi intinya sih kalau film seperti apa ya kami rasa cukup baik secara film, tapi juga terlepas dari itu isunya tuh bisa relate kalau diputar ke dari Sabang sampai Merauke lah ibaratnya gitu. Bahkan di luar negeri juga ya, karena itu juga sekarang mulai banyak demand-nya. Nah itu menarik tuh di luar negeri, karena waktu saya di sana kan susah dapat akses ke film Indonesia ya. Paling kalau kita punya DVD-nya, saya misalnya minta ke ke produsernya gitu ya, atau lewat KBRI. Nah ini kan kalau nggak salah kena kerjasama juga sama Rini ya. Iya. Nah itu gimana? Kayaknya penting karena orang-orang Indonesia di sana nggak update. Karena kan kadang-kadang kalau kayak Viu atau itu ya Netflix, film-film Indonesia di sana ke itu kan, keblokir atau apa gitu karena beda wilayah. Nah itu gimana tuh usaha-usaha keluar negeri? Atau mungkin Rini bisa sharing itunya, pengalaman sama kolektif gimana? Iya, kalau dari kita dulu kita pernah ya Nak, waktu dengan Bakul Kultur, dan benar sih kolektif itu sangat membantu karena mereka itu udah menyiapkan semacam paket-paket per tema gitu. Jadi sangat memudahkan buat kita yang mau menonton film untuk semacam memasarkan atau bilang ke orang-orang, ini keren loh, ini tentang misalnya tentang apa ya waktu itu Nah, tentang anak-anak atau banyak lah. Terus jadi waktu itu karena Bakul Kultur di Belgia ada kerjasama dengan bioskop kecil, bioskop independen yang namanya Aventure. Nah tapi filmnya gimana nih dapatnya, masa sementara akses ke filmmaker juga kita kan terbatas ya, akses untuk ke film-film itu juga terbatas. Mau beli DVD-nya juga kita nggak tahu mau di mana. Akhirnya ketemulah dengan Nana waktu itu, which is menurutku sangat sukses ya program itu. 1 tahun soalnya kami bikin, dan hampir semua filmnya dari kolektif gitu. Cuman ada 2 kalau nggak salah film yang tidak kami ambil dari kolektif. Opera Jawa karena ada distributornya di Swiss ya kalau nggak salah. Kemudian City karena distributornya ada di Hong Kong ya. Nah, tapi kan tidak semua film Indonesia ada distributor di luar gitu. Jadi kan banyak komunitas-komunitas Indonesia di luar juga memerlukan distributor kayak kolektif gitu yang udah siap aja. Cuman ya memang ada teknis, misalnya bagaimana kita mendapatkan USB dari Indonesia misalnya. Tapi kan itu gampang disiasati ya, bisa dititip, bisa ini istilahnya lebih gampang. Karena pengalaman pernah kami mau memutar film Garuda Power di Belgia sebagai bagian dari program itu juga, programnya Bakul Kultur. Nah, Garuda Power itu gue langsung minta ke filmmakernya, siapa lupa aku. Bastian orang sana ya, lupa aku. Orang Inggris ya, orang Prancis. Bastian. Ya, Bastian. Nah, aku langsung minta ke Bastian. Terus kemudian yang ada adalah, oke, kita semua oke nih. Pokoknya screening fee semua oke, bioskop udah di-book segala macam. Filmnya nggak sampai ke sini. Lah, kok bisa? Iya, jadi dia mengirim hard disk gitu loh. Dari Prancis langsung. Tidak sampai itu film. Padahal lebih dekat ya, Mbak. Serem banget. Lu bayangin. Kalau lewat Google Drive gitu-gitu nggak itu ya? Nggak sampai. Pokoknya di hari H itu nggak sampai. Itu pusingnya kayak apa gitu. Nah, kebayangkan, untungnya kemudian Bastian ngasih
oh gini deh, coba kamu cari DVD The Raid yang keluaran Prancis. Di DVD The Raid itu ada ininya, ada apa semacam bonus film Garuda Power itu di dalam. Tapi itu ya ampun cuma 2 jam sebelum pemutaran. Gue keliling Brussels cari itu DVD. Cari DVD-nya ke mana-mana. Nah, yang kayak gitu kan ribet ya sebagai, maksudnya kita kan cuma mau, kita sebagai exhibitor ya, maksudnya yang cuma mau menyelenggarakan film, tapi akhirnya jadi ribet seperti itu, dan filmnya akhirnya tiba 1 minggu kemudian. Yang film dari Bastian itu. Nah, lu bayangin lah. Jadi pengalaman itu kemudian pas dengan kolektif itu terasa enak banget. Benar-benar sangat membantu. Rini yang nyari Lana atau sebaliknya atau gimana tuh kok bisa ketemu berjodoh buat kerjasama itu? Gimana tuh awalnya? Ya itu agak panjang sih. Ini kemarin kita nostalgia lagi ya Mbak. Aku juga habis wawancara Mbak Rini soalnya. Jadi sebenarnya Mas, aku sama Mbak Rini itu, aku lupa ya awalnya, tapi intinya 2012 ya. 2012 aku kontributor di yang majalah Fovea. Tapi kita belum pernah ketemu waktu itu. Terus kayak ketemu, abis itu Mbak Rini ke Jakarta, udah lupa deh. Terus aku waktu itu emang lagi di Eropa, 2000 berapa ya? 2000 berapa lah itu lupa. Cuman akhirnya kita ketemu ya, akhirnya jadi ngobrol yang tadi itu tercetus ketika kita memang lagi bertemu di sana. Jadi memang lebih enak juga. Dan itu belum aku kasih ya filmnya, karena aku juga nggak bawa sih waktu itu, nggak bawa filmnya juga. Tapi ya sebenarnya ini hal yang biasa dilakukan, karena gini, kalau muter film luar, maksudnya film Indonesia keluar, itu emang pilihannya kan kalau distributornya ada. Sebenarnya waktu City itu juga sebenarnya dari kami, tapi kan karena distributornya ada, aku langsung kayak aja lah nih kontak ya, tapi mereka udah tahu gitu siapa yang mau muter, audiensnya seperti apa, bentuk mutarannya kayak gimana, format filmnya mau apa, itu udah tahu. Tapi habis itu langsung deh langsung aja gitu, toh sama-sama, kalau nggak salah mereka juga punya hub di Eropa gitu. Terus ya sebenarnya hal-hal kayak gitu kami udah tahu, misalnya kayak sering sekali, bahkan bisa dibilang tahun lalu tersering muter Aruna dan Lidahnya sama Posesif apa ya, yang benar-benar seluruh, aku tuh punya 4 atau 3 DCP yang keliling-keliling parah. Jadi kayak yang di LA sama di New York mau muter, tapi jaraknya di antara tengah-tengah itu ada yang harus muter di Belanda. Jadi mereka harus aku pastikan keliling-keliling sendiri, tapi karena mereka tuh diskusinya udah 6 bulan sebelumnya, bahkan ada yang setahun sebelumnya, aku bisa ngatur gitu. Jadi DCP itu harus nyampe atau format file atau USB yang diprotek itu minimal 2 minggu sebelum gitu, karena mereka harus ngeset dulu. Ada yang mau taruh subtitle itu nggak salah di Cina sih, ada tuh Shanghai kalau nggak salah. Jadi ya kayak gitu-gitu memang apa ya, bukan sekedar tahu filmnya bakal nyampe doang atau filmnya akan diputar, ya harus sampai kayak gitu sih. Dan itu emang drillnya lumayan harus latihan sendiri gitu, tahu gimana sih, apalagi ini sekarang nih sebenarnya abis COVID ini di beberapa negara lain tuh kan ada yang kayak udah beroperasi untuk beberapa tempat, itu mesti mikir juga, biasanya nyampe seminggu, kalau lagi kayak gini gimana ya udah kita spare 1,5 bulan waktu itu. Jadi harusnya sih sekarang udah nyampe ya, karena acara mereka somewhere Agustus atau Juli gitu. Jadi ya itu emang harus setiap orang, mau tadi kayak Bakul Kultur atau yang lain, kadang-kadang ada yang punya kesempatan menyenangkan bisa sambil ngobrol. Waktu itu Mbak Rini juga nanya, nah filmnya apa aja sih yang menarik? Bahkan juga aku bisa serekomen, atau bahkan ya udah kita nggak kenal sama sekali, ada orang yang pengen nih ngebahas ini di kampus, bahkan cuman sama murid-muridnya doang, mahasiswanya doang, ya udah kira-kira kayak puterinnya ini deh. Bahkan di email pun bisa terjadi sih. Jadi segampang itu sih menurutku, tinggal gimana teknisnya kita harus mau ngatur gitu. Kalau misalnya boleh buka sedikit dapurnya ini, asik. Kalau misalnya ada orang mau kerjasama, itu gimana sih cara kerjasamanya dengan filmmaker? Kalau misalnya filmmakernya mau gitu ya, itu gimana? Apakah pakai apa ya, semacam diputus atau komisi atau bagi hasil atau apa? Terus juga sama ke eksibitornya, atau misalnya PPI gitu ya di Eropa gitu, itu kayak gimana kerjasamanya tuh? Apakah misalnya bagi hasil atau harga berapa, apa sliding fee atau apa tuh gimana?
Jadi kolektif itu kan sebenarnya di bawah Yayasan Cipta Citra ini memang salah satu tujuannya mengedukasi orang-orang ini orang film, bukan film, penonton pada umumnya. Padahal intinya adalah ingin mengedukasi masyarakat soal mengapresiasi film sebagai salah satu produk yang kami pakai ya untuk mengerjakan semua platform ini. Nah itu dengan berbayar gitu. Jadi artinya pemutaran film di bawah kolektif dan lini di bawahnya Yayasan Cipta Citra ini ada nilai ekonomi gitu ya. Mau itu bentuknya berbayar dari penonton, ataupun misalnya banyak banget kegiatan yang, acaranya gratis nih, soalnya kita pengen yang nonton lebih banyak, ya nggak apa-apa. Tapi berarti ada pihak lain yang mensubsidi dengan screening fee misalnya. Jadi pastinya ada nilai ekonomi itu yang kita coba sampaikan ke filmmaker terutama dan juga ke pihak penyelenggara gitu. Jadi kalau di komunitas di Indonesia gitu ya pasti mereka ngirim si USB ini aja ada biayanya gitu kan, minimal 50.000 deh kalau yang paling jauh misalnya kayak ke Aceh atau ke Ambon, 50.000 gitu. Nah kalau yang Jakarta doang ya mungkin nggak berasa gitu. Tapi gimana cara 50.000 itu ke cover dengan penjualan tiket misalnya, tapi juga tetap nanti bisa menjadi tabungan buat teman-teman di komunitas, atau juga yang pasti filmmaker juga harus mendapatkan manfaat itu. Nah, jadi memang kalau ditanya kerjasamanya sih sesederhana itu sih, Mas Eki. Jadi kami bagi hasil dari apapun yang didapat, dalam artian apakah itu tiket donasi atau screening fee gitu. Jadi memang kalau kayak modelan PPI, KBRI, acara-acara di luar itu ada mungkin juga gini, aduh kayaknya repot ya kalau bagi hasil karena misalnya acaranya bundling sama musik atau sama pertunjukan yang lain gitu. Kalau nggak salah itu aku pernah yang kayak gitu di Jerman, di Hanover. Jadi dia udah deh screening fee aja, tapi juga screening fee itu nggak artinya tiba-tiba kayak, oh ya udah puter ya bebas 1.000 orang ya, nggak. Kami juga punya hitungannya lah gitu. Karena paham juga lah tujuannya kan ya mengeksploitasi dalam batas-batas yang kita sepakati lah. Jadi memang sesimpel itu sih bagi hasil dengan kolektif, pembuat film dan penyelenggara. Artinya kalau memang penyelenggara nggak dapat apa-apa ya itu karena misalnya mereka ternyata dapat dari yang lain, dari selain film, atau mereka dapat sponsor, ya aku juga nggak masalah kalau kayak gitu. Dan ya ini sih rata-rata teman-teman juga udah pada tahu yang kerja sama-sama kolektif bagi hasil itu yang pasti tiga elemen ini harus mendapatkan dampak ekonomi juga dari kegiatan-kegiatan kami. Boleh di-share nggak, udah berapa film di kolektif, atau filmnya apa aja? Tadi kita sebut film-film Edwin ya, tapi terus misalnya film-film pendek atau film-film yang terbaru misalnya gitu. Oke, aku tuh jujur udah mulai agak lupa, karena satu, filmnya tuh sebenarnya nambah terus, Mas, karena memang tujuannya kan tiap tahun ada koleksi. Tapi juga kami tuh terbuka sama misalnya gini, kalau sama pihak ketiga yang mungkin kayak boleh deh pilihin, tapi pilihinnya yang temanya agak lebih ringan topiknya, atau agak pengen anak-anak. Nah, sebenarnya kalau film-film itu kami sistemnya kan kontrak sama film. Kayak misalnya nih, kemarin Mas Eki di Film Musik Makan kan nonton filmnya misalnya itu filmnya Henny gitu, filmnya Henny yang dokumenter. Kami sama mereka itu kalau nggak ada pandemi, pengennya tuh emang kontrak gitu. Jadi kontrak 2 tahun, filmnya akan kami kelilingin, kami putar di kota-kota lain selama 2 tahun gitu. Tapi filmnya Papa Al, Mountain Song, itu adalah film yang oke sekali nih, nanti kalau ada lagi mau ya kita putar lagi. Jadi memang kalau dibilang filmnya udah berapa tuh aku udah nggak bisa ngitung karena ya segitu tuh ya. Tapi kurang lebih ada selain filmnya Edwin, filmnya Ismail Basbet kayak yang Mobil Bekas dan Kisah-kisah Dalam Putaran. Terus waktu itu juga zamannya Turah sama Siti waktu awal-awal banget tuh memang sempat premier juga Turah kan di mana di Film Musik Makan. Film pendeknya Regas semua sih sampai yang terakhir ya, yang baru ini belum. Siapa lagi ya? Udah mulai agak Banyak rustin. Filmnya Kamila Andini juga ada. Filmnya waktu itu filmnya Ucu ada yang dokumenter yang panjang tuh, tapi itu udah rada lama. Filmnya Yosep Anggi, terutama yang film pendek. Kalau film panjang kan kurang lebih lumayan mudah ya aksesnya. Ya kalau misalnya itu kurang lebih nama-nama itulah gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan kayak misalnya kami cukup sering bekerja sama Miles,
terus juga film-film dari yang sudah direstorasi, kayak Lewat Jam Malam, Tiga Darah, terus juga film-film dari Flick yang udah didigitalisasi sama direstorasi, kami cukup sering berkolaborasi, tapi lagi-lagi untuk film-film itu by request ya, on demand lah gitu, jadinya kayak biasanya kan kalau aku inget sih terakhir filmnya dari Flick itu, karena memang acaranya tuh di Pasar Seni di Ancol gitu. Mereka kalau dikasih film kayak mobil bekas gitu kan, selain mempertimbangkan crowd-nya, kita juga harus mikirin kira-kira ini klasifikasi usianya seperti apa ya gitu. Terus waktu itu juga pernah kita kerjasama sama GoFood Festival ya, kalau nggak salah. Itu mereka mau film yang Petualangan Sherina gitu. Ya udah, kami tetap sama Miles atau yang kayak gitu-gitu bisa dilakukan gitu. Atau bahkan nanti misalnya filmnya Mas Hari Dagu juga waktu itu kan sempat tuh ada dan itu kami malah sempat bikin workshop sama beliau gitu. Agak kaget juga sih bisa kayak wah, aku nggak pernah muter film dia tapi justru bisa bikin workshop dan lain-lain. Jadi memang sangat beragam sih, tapi kurang lebih mungkin ada sekitar 20-30 judul yang under kontrak yang kayak tadi aku jelasin. Nah, kalau soal film-film restorasi, prosesnya sama dengan kalau kita memutar, prosesnya sama nggak dengan film-film yang biasa di kolektif? Sebenarnya sama sih, cuman ini ada dua jenis ya kalau aku perhatikan gitu. Ada yang memang pengen nonton film restorasi kayak Lewat Jam Malam atau Tiga Darah lah, yang dua judul yang paling populer atau paling sering diminta gitu. Tapi ya film-filmnya Flick itu juga termasuk yang aku juga suka nawarin gitu. Kadang-kadang misalnya kalau crowd-nya outdoor, pengen yang semua umur atau 13 plus deh maksimal, itu apa ya gitu. Nah, kami tuh pengen coba juga gitu, tawarin mau nggak kalau filmnya ini, karena ini juga pendapatku ya selama berapa tahun ya berapa tahun inilah bekerja di film, kayaknya pengetahuan film orang Indonesia tuh masih belum jauh-jauh dari AADC gitu. Sedangkan kalau diputer AADC juga, hello, di Netflix udah ada, di mana udah ada, kalian nggak mau nyobain yang lain gitu. Kalau temanya cinta, tema tentang romance, itu sekarang udah banyak banget gitu. Jadi kami pun berusaha nawarin gitu, ada loh kayak gini, crowd-nya mau apa, kalian tuh tujuannya apa acaranya. Apalagi kayak aku tuh pokoknya kalau udah Februari ke Maret tuh yang namanya demand film cinta, film Indonesia, terus kayak cuman, iya paling ADC atau Petualangan Sherina ya Mbak, gimana kalau kita nyobain yang lain gitu. Sekarang udah ada bebas, coba. Udah ada film bebas, ada film-film yang lain. Jadi sebenarnya memang akhirnya film lama, film restorasi itu jadi kayak pelan-pelan deh. Tahu nggak sih, Tiga Darah tuh seseru itu loh nontonnya, semenyenangkan itu nontonnya. Tapi juga kalau kita mau ambil level lebih jauh, kayak ini tuh prosesnya ada kayak gini gitu. Jadi ya sama, tapi memang biasanya tuh dari kami sih. Kami yang suka kayak, mau nggak ini? Gitu. Bahkan waktu itu sempat ada kayak yang request gitar tuanya Roma, terus kayak emang acara musik sih. Tapi waktu itu agak nggak mampu karena screening fee-nya mahal banget gitu. Tapi setidaknya kami tahu bahwa ada demand gitu. Jadi kalau emang paling yang agak bisa ditarik lagi itu misalnya kayak Naga Bonar yang pertama atau Catatan Si Boy yang pertama gitu. Itu lumayan tuh. Berarti kan crowd agak ini ya, agak old school, atau misalnya pengen memperkenalkan yang Gen Z ya. Gen Z ini ke film-film kayak gitu. Gitu sih. Jadi sama aja sih sebenarnya. Itu menarik tuh film restorasi ya. Kalau saya pribadi sih penasaran Violeta sebenarnya, karena belum sempat nonton. Oh, Violeta. Pernah kita puter karena di Kinosaurus itu pernah, tapi emang kualitasnya kurang bagus kayaknya, tapi pernah. Walaupun itu restorasi tapi masih kurang ya. Tapi enggak deh, waktu itu belum ada versi restorasinya. Nggak tahu sekarang udah ada kali ya. Udah kayaknya. Nah, satu lagi deh. Kan kayak film-film kayak Aruna atau Posesif kan udah ada online-nya tuh ya. Itu ngaruh nggak sih dalam hal mereka pasti pengen nonton demand-nya gitu? Demand ya. Oke, ini soalnya memang akhirnya harus jadi pembacaan baru ya di tahun ini gitu. Karena selama ini kami yang kami dapat feedback-nya dan juga yang kami baca dari partner-partner, terutama ini juga sebenarnya bagian dari kolektif yang selalu pengen mendatangi gitu teman-teman ini gitu, pengen lihat gitu kalau kayak di Kupang tuh gimana sih muter filmnya, kok dia tiap Jumat di garasi nih tiketnya selalu ada yang beli gitu. Saya waktu itu, ini cerita dulu ya, kayak
waktu itu muter film Empu, filmnya Harvan itu acaranya kalau nggak salah jam 7 gitu. Terus saya main dulu lah di sana, makan-makan dulu. Jam 3 kalau nggak salah. Itu si panitia juga masih masak-masak, mereka mau makan, terus tiba-tiba ada yang, kakak mau beli tiket, terus kayak, baru jam segini, iya emang gitu mbak. Jadi pada beli tiketnya tuh, terus tapi mereka tahu filmnya apa. Ada bahkan soalnya yang beli tiket, kan mau beli tiket ya, iya filmnya apa ya nanti malam gitu. Jadi karena itu udah menumbuhkan kebiasaan mereka gitu, dan itu menarik kalau buat kami. Jadi bisa melihat itu juga gitu kan, itu serunya gitu. Jadi juga bisa tahu sebenarnya kebutuhannya komunitas tuh apa sih, udah sampai di level mana. Bahkan untuk kayak komunitas tertentu atau partner yang lain mungkin nggak terus-terusan gitu ya, tapi mereka tetap kami jaga gitu hubungannya sama kolektif juga. Nah, kalau menjawab yang tadi, sebenarnya untuk saat ini sih belum terlalu ngaruh gitu. Balik lagi, kalau dari dasarnya kolektif ngambil rights film itu memang yang offline, yang selain yang online dan selain festival ya. Jadi kalau ada yang kayak, ini film ini ada di festival mana ya mereka yang submit, ya itu memang di luar kontrak gitu. Tapi juga sekarang itu yang kami juga perhatikan, kemampuan teman-teman ya, terutama yang di luar Pulau Jawa. Mereka juga sepertinya akses internet itu tentu primer ya, tapi untuk nonton tuh belum tentu jadi primer gitu. Ketika internet buat mereka ya buat kerja, buat apa, tapi ya namanya mengakses platform online yang sekarang mulai banyak, sejauh ini sampai terakhir kita FGD kecil tuh bulan apa ya, Juni, enggak, Mei awal atau April akhir, mereka masih menganggap ya bukan jadi konsumsi utama untuk nonton di online. Jadi kalau nanti ada kesempatan untuk pemutaran offline, itu tetap jadi yang utama. Karena ya mungkin kita aja di Jakarta kayak gini ya, internet kadang-kadang suka matinya menyebalkan gitu. Nah mungkin di sana juga nggak semulus itu, dan mungkin hal-hal lain gitu. Nah tapi kalau untuk depannya, sepertinya memang harus ada diferensiasi produk lagi sih gitu. Dan bisa jadi itu satu hal yang perlu kami kelola lebih jauh gitu untuk mengakomodir kebutuhan yang online gitu, karena mungkin ada, tapi juga kalau bersaing kayak nggak mungkin deh, bukan di situ kolamnya gitu. Kolektif tidak untuk menjadi OTT, bukan mau jadi sesuatu yang online nantinya, tapi setidaknya kalau emang ada kebutuhan, kita bisa akomodirnya sampai mana sih gitu. Mungkin justru dengan cara yang tadi tuh kayak aku cerita di awal, yang film-film seperti itu yang abis itu harus ada diskusinya langsung. Dan itu mungkin ya sebulan 2-3 kali atau 4 kali itu cukup, misalnya kayak gitu. Dan sebenarnya kan kalau kayak gitu yang ngerjain kolektif nih, padahal sebenarnya kegiatan lain yang ngerjain itu partner komunitas. Itu karena kalau tahu ya, misalnya suka ada yang nanya, kolektif acaranya setahun berapa ya? Kolektif doang, cuman film musik makan. Yang lain tuh yang ngerjain adalah partner gitu. Jadi kalau kayak online nih yang sekarang dilakukan, itu semua jadi kita yang ngerjain gitu. Padahal selama ini kita kasih kesempatan dan biar ada kolaborasi sama partner-partner lain itu sih. Itu sebenarnya pertanyaan kami berikutnya ya, biasanya kan banyak kegiatan-kegiatan di festival film di daerah-daerah ya. Itu ternyata memang ada kerjasama dengan komunitas setempat ya, gitu, sehingga bisa ya. Tapi itu mereka yang menemukan kolektif atau kolektif yang meng-approach atau gimana tuh? Dua-duanya sih Mas. Aku kalau boleh cerita dikit, aku tuh sebenarnya bukan anak komunitas kan. Jadi masuk ke film tahun 2011 mungkin ya. Itu bener-bener aku dari volunteer, aku membaca rumah film, aku membuat hal-hal itu. Jadi aku nggak kenal sama orang-orang ini gitu kan. Jadi pertama kali ke JAF gitu ya, festival yang cukup besar pada saat itu, selain jadi volunteer festival film yang internasional dulu, ya nggak kenal siapa-siapa. Udah label orang film nggak tahu juga saya gitu kan. Cuman ya awalnya memang harus door to door sih. Aku ngerasain banget waktu pertama kali, ibaratnya waktu pertama kali masuk film, ini aku udah ganti, ini adalah topi ketiga gitu kan, yang aku dengan label di dunia film inilah gitu. Dia setiap kali ganti topi ya kenalan lagi door to door. Dan aku inget kok waktu 2015 apa ya, yang temu komunitas yang pertama kali itu, wah kayak
gila, yang lain tuh kayak superstar ya, kalau di sana gitu, orang komunitas tuh kalau superstar, gue kayak, siapa sih nih orang gitu. Akhirnya beneran aku kayak, halo, gue Nana nih, saya dari kolektif, punya gini-gini, kalian komunitasnya apa? Ya udah kayak gitu. Baru kayaknya 2000 berapa tuh aku dapat diajakin bikin kelas di JAV gitu. Ya maksudnya aku aja sih nggak penting ya orang tahu, tapi minimal orang tahu loh ada kolektif yang bisa diajak kerja sama gitu kan. Ya jadi dua-duanya sih Mas. Ada yang emang akhirnya kenal, jadi mau tahu. Bahkan sekarang aku lagi coba juga gitu gimana. Sebenarnya 2 tahun terakhir tuh pengen lebih banyak ngajak orang yang bukan film. Jadi kayak perusahaan-perusahaan gitu. Mereka sudah mulai sadar bahwa di luar sana ada film selain ADC misalnya gitu. Kayak ini, PricewaterhouseCoopers waktu itu pernah kayak nanya tiba-tiba, saya mau putar film pendeknya Camilla Andini dong. Kayak, wow, buat acara apa nih gitu kan. Oh iya, ini saya kebetulan orang HR, pengen aja bikin pemutaran film. Mas kenapa milih film itu ya? Agak bingung juga sempet sih. Iya, kita pengen tahu soalnya kita dengar dia di festival. Oh, oke, berarti ada juga nih presence-nya inisiatif distribusi yang kayak kami di mata orang-orang yang nggak ada di film sama sekali. Buat saya itu jadi kayak agak lebih apa ya, lebih ada achievement-nya gitu. Kalau sekarang boleh dibilang ya udah lumayan enak lah kalau mau jualan kolektif, door to door-nya tuh udah nggak kayak dulu gitu. Aku beneran ngerasain yang siapa sih gitu kan, just ditolak-tolakin juga. Tapi sekarang tuh kayaknya goals berikutnya adalah kayak event-event atau brand yang emang pengen. Waktu itu sempat malah ada brand yang aku lupa brand apa ya, pabrik obat atau apa, terus mau nonton Aruna gitu. Jadi kayak oke, ini menarik, aku ingin lebih banyak dikenal sama mereka gitu sih. Bagus sih, jadi stakeholder-nya nggak cuma terbatas orang film atau penonton film, tapi ke ya itu menarik juga. Jadi sebenarnya kolektif itu distributor plus ya, mas, dalam arti nggak cuma distribusi tapi bikin workshop tadi kan, bikin macam-macam. Itu menarik. Gimana, Rini mau ada tambahan nih? Kita udah kayaknya udah jam. Kembali ke soal distribusi yang ke luar negeri ya. Itu ada ini nggak? Ada masalah dengan subtitle nggak misalnya? Gimana di kolektif menyiasati soal bahasa ini? Oke. Mungkin ini jawabannya bahkan nggak cuma yang keluar negeri ya, karena balik lagi film-film yang dari tadi kita sebutin dan dari tadi kita bahas kan nggak semuanya berbahasa Indonesia gitu. Pengalaman di balik itu, waktu itu ada salah satu partner di Sumatera Barat ya, tapi bukan di Padang nih, di Solok nih ya, masih 5 jam dari Padang gitu. Terus dia mau muter film City gitu, oke lah. Nah, kita kan di Jakarta sangat sadar bahasa bahwa film-filmnya harus di subtitle bahasa Inggris. Bahkan semua orang yang filmnya masuk bioskop, yang film manapun, udah tahu kalau nonton film yang berbahasa Inggris, subtitle-nya nontonnya Plaza Senayan, gitu kan. Nah, jadi ya udah saya kirim aja lah PD gitu kan. Terus udah saya tanya gimana nontonnya, kakak kita nggak ngerti. Maksudnya gimana nggak ngerti? Sedangkan mereka bukan komunitas yang nggak paham, maksudnya bukan komunitas yang nggak melek film gitu loh. Enggak, soalnya subtitle-nya bahasa Inggris, ngomongnya bahasa Jawa. Kami di sini bahasa Inggris tuh bukan bahasa yang langsung bisa di-grab gitu ya. Itu jujur ada sedikit kayak langsung kecewa sih sama diri sendiri, kayak iya ya, kenapa kita masih berpikirnya Jakarta sentris. Semua orang tuh bisa bahasa Inggris gitu kan. Walaupun mungkin bahasa Inggrisnya nggak kompleks atau gimana, tapi tetap aja gitu. Kita tuh kan di Indo gitu. Ya oke lah, akhirnya sejak itu saya selalu siapin 2 subtitle kalau bisa dari filmmaker. Jadi dari filmmaker udah harus siapin nih. Kalau film yang nggak bahasa Indonesia, pasti ada subtitle bahasa Indonesia. Gitu. Jadi nanti kan kalau biasanya kan pakai file SRT tuh, tinggal diganti aja mau pakai yang mana gitu kan. Nah, kalau buat luar negeri memang banyakan subtitle bahasa Inggris itu udah ada mungkin 80%. Mungkin bahkan 100% lah kalau bisa dibilang ya. Cuman kalau film yang non bahasa Indonesia jadi ada 3. Ya misalnya ada 2, sorry. Jadi bahasa Inggris sama bahasa Indonesia gitu bisa jadi. Nah, tapi belakangan ini kayak tadi tuh ada yang ke Shanghai. Oh, terus waktu itu pernah juga ke Jordan. Mereka maunya bikin subtitle bahasa Arab. Ya, kami sih nggak masalah ya, tinggal aku kasih aja sih apa tuh namanya, time code gitu, dialog list. Cuman kayaknya tuh teknis masing-masing sih akhirnya. Karena ada yang sangat jago
bisa ngebuat dari format apapun. Dan aku ingat banget ya dulu waktu aku masih baru pertama kali menginjakan di dunia film tuh, aku ikut di Kids Film Festival yang diadakan sama Kaliana Shira. Itu cara dia naruh subtitle manual, dia nge-project duduk di paling depan bioskop, terus filmnya udah tayang, terus di-projectin gitu. Aku nggak ngerti deh itu gimana caranya. Tapi segitunya, tapi aku rasa orang-orang cukup kreatif ya, nggak mesti harus yang ditempel di DCP atau apa gitu. Tapi ya itu udah kejadian waktu di Jordan sama ya bahasa Arab dan bahasa Mandarin deh waktu itu yang aku ingat gitu. Dan terakhir nih yang di Vietnam nih yang mau ada di bulan ini, akhir bulan ini, itu dia mau taruh subtitle bahasa Vietnam gitu ya. Maksudnya nggak bisa kita yang provide kan kalau kayak gitu, tapi mereka harus bilang dari awal karena yang pasti jangan sampai mengganggu filmnya, jangan sampai experience nontonnya terganggu gara-gara itu, karena mungkin hurufnya gede-gede gitu kan. Beda ya kalau sama aksara kita gitu Indonesia. Ya udah. Nana kan sempat Gitu bilang soal tantangan-tantangan ya yang di Sumatera misalnya. Itu seperti apa, Nak? Bisa cerita nggak? Ya. Jadi kan biasanya partnernya kolektif nih cukup steady ya secara kota. Aku nggak bisa bilang numbers, karena numbers kayak misalnya di Jogja gitu. Di Jogja itu banyak banget. Tapi apakah semuanya berpartner sama kolektif? Apakah semuanya masih ada sampai sekarang gitu? Itu kan selalu jadi pertanyaan. Nah, biasanya sih tolak ukurnya dari kota-kota yang ada di kota besar gitu lah. Misalnya kalau di Jawa ya udah Jogja, Surabaya, ya Jakarta, Jabodetabek lah. Jakarta aja nggak banyak sebenarnya. Terus kalau pindah ke kayak kota Sumatera itu sebenarnya bingung gitu, kayak mana ya Aceh, oke Aceh. Tapi Aceh tuh kayaknya agak spesifik, dia kan anak-anak dokumenter tuh. Terus misalnya di Palembang yang lagi akhir-akhir ini sangat aktif. Terus Medan gitu. Aku jujur sama teman-teman di Medan nih baru kenalan, kita baru agak akrab 2 tahun terakhir gitu. Selama ini suka ada dapat, tapi kok nggak cocok ya, nggak balik lagi dan segala macam. Jadi mungkin juga memang kaminya yang kurang eksploratif, atau mungkin mereka sebenarnya sudah gerilya sendiri kan, kita nggak tahu juga. Tapi sebenarnya pertanyaanku jadi kayak gini, nih teman-teman yang di Sumatera, apakah juga menganggap film ini satu hal yang cukup penting untuk terus diadakan, misalnya pemutarannya atau apa, padahal juga mungkin misalnya kayak tadi contoh Medan gitu, apakah sebenarnya Medan tuh udah dapat aksesnya dibanding di Makassar misalnya. Film yang kita puter itu udah pernah diputar mungkin di bioskop, masuk bioskop sana gitu. Itu juga pertanyaan kami juga sih sebenarnya. Jadi lebih ke situ sih. Malah justru partner yang cukup rutin, yang cukup waktu itu kami pernah ke Sumatera Barat itu 5 kota kalau nggak salah, Padang Panjang, Payakumbuh, Padang, Kota Padang, satu lagi apa gitu. Itu justru bukan sama komunitas film. Jadi partner kami tuh sesimpel punya rukonya tuh coffee shop gitu. Dia pengen orang kalau datang ke coffee shop ada kegiatan, salah satunya dia mau coba muter film. Tapi network dia di kota-kota yang tadi itu bagus banget sama teman-teman kayak ISI, teman-teman yang emang biasa bikin kegiatan budaya gitu. Jadi enak gitu. Dan ternyata itu jadi kayak, oh ya mungkin kita selama ini terpaku nyari orang film. Padahal ya balik lagi ya kali aja justru dia udah nggak perlu, dia butuh nyari yang film, nyarinya kolektif. Kalau yang teman-teman udah tahu, udah ngerti dunia film ya mungkin sudah jalan sendiri, yang which is nggak apa-apa juga gitu. Jadi itu jadi catatan juga sih, karena kalau emang nanti kita kerjasama gitu, kan kita akan mereview, kita akan evaluasi. Menurut kalian kenapa nih kita cocok jalan terus, atau kayak kenapa sih kita nggak jalan terus ya, kan refleksi masing-masing ya, akhirnya kayak emang kayak nggak bisa sih gitu. Atau mending aku sama teman-teman kayak Aceh Dokumenter itu udah spesifik pasti film dokumenter yang dia cari gitu. Kayak kalau kita tawarin film fiksi ya mental sama mereka, justru kayak yaudah ke teman yang ini aja deh di Aceh juga misalnya gitu, bisa juga kan gitu. Jadi ya itu lebih kebacaan sih Mbak, karena ngelihat kota besar di Sumatera ternyata justru kita bisa shifting ke kota lain, kayak tadi tuh Palembang, Bengkulu, itu lumayan. Batam, waktu itu Batam agak lumayan aktif, tapi kayaknya dia nggak regenerasi. Nah, ini ngomongin Aceh nih, jadi inget ini. Apakah pernah ada pengalaman atau ada rencana untuk kerjasama dengan komunitas atau apa ya institusi di kota-kota atau tempat-tempat yang nggak ada bioskopnya? Atau pernah ada gitu. Jadi mereka kan nggak ada bioskop dan nggak punya
alternatif gitu ya buat nonton, mungkin kecuali TV gitu ya. Apa pernah ada pengalaman atau ada rencana? Selain Aceh tadi kan itu dibahas. Iya, ya. Aku lagi mikir ya, kota lain yang nggak ada bioskop. Sebenarnya waktu itu kayak Kupang, Samarinda, itu salah satu yang sempat tidak ada bioskop. Tapi habis itu masuk ke gengnya Cinemax kalau nggak salah. Sebelum ganti lagi jadi Cinepolis. Jadi aku inget sih, 2017 tuh kan sempat agak lumayan panjang ngelilingin filmnya Posesif itu. Termasuk waktu itu strateginya adalah ya udah satu pulau tuh ada berapa kota gitu kan. Ya udah di situ Samarinda tuh waktu itu Samarinda sendiri aja kan harus ke Samarindanya tuh naik travel dari Balikpapan gitu kan. Nah, itu aja tuh waktu itu buat aku sendiri doang tuh kayak aduh gila effort banget ya nih, tapi ya udah nyobain. Saya tanya gitu, di sini ada bioskopnya apa sih? Nggak ada. Kalau grupnya 21 adanya sih grupnya Cinemax itu Lipo. Dan itu kan baru ya, kalau nggak salah mereka tuh tergolong baru gitu. Dan waktu itu sama Kupang juga. Jadi Kupang itu kita kerjasama dari 2016 kalau nggak salah. Tapi saya pertama kali ke sana 2017 gitu. Dan itu ya masuk ketika grupnya Lipo. Dan itu mungkin ya sebenarnya menjawab tadi kenapa ada orang-orang di Kupang yang udah kayak ya udah nih pokoknya tiap Jumat ada tahu Jumat 3 Rasi filmnya apa terserah pokoknya gue nonton gitu. Jadi sebenarnya itu sudah dicoba sih. Oke, Rini ada lagi pertanyaan? Ini yang lu kerjakan itu kan semacam kayak profesi sebetulnya ya, profesi khusus gitu ya, distributor film. Lu menurut lu di Indonesia ada regenerasi nggak soal pendistributor film alternatif kayak lu itu? Alternatif ya nih, spesifik. Gue nggak tahu. Maksudnya gue nggak tahu menyebut lu itu kayak apa sebetulnya, distributor alternatif kan ya? Atau stream? Ya alternatif, saya kan bukan mainstream, saya stream berarti. Dan kalaupun iya, apa saja yang perlu dipersiapkan oleh generasi muda setelahnya? Gitu. Atau independen kali ya? Kalau alternatif agak-agak gimana? Independen lah gitu ya, maksudnya yang. Ya. Ini pertanyaan yang sebenarnya setelah beberapa tahun bekerja tuh muncul lagi justru baru-baru ini ya. Setelah melihat kenyataan bahwa memang sulit menembus kalau nggak pakai embel-embel independen atau alternatif itu gitu. Karena saingannya tuh memang giant ya gitu. Tapi bukan saingan sih kalau menurut aku pribadi jadinya emang mainnya di kolam yang beda aja gitu. Ya, betul. Dan itu justru pengen dipelajari gitu karena jujur secara personal ya aku pengen lah punya cita-cita yang ya jadi sesuatu yang mungkin kolamnya mau ikut tuh kolam yang sana tapi lihat lagi juga gitu, tapi mungkin apakah ngelihat di distribusi internasional atau jadi sales agent ya itu punyalah tujuan-tujuan pribadi kayak gitu. Tapi kalau ngomongin regenerasi, nah ini aku akan sedikit menyebut merek nih teman-teman yang juga aku tahu mendistribusikan meskipun mungkin ada yang mendobel nih karena mungkin programming juga tapi karena harus mendapatkan filmnya langsung ya jadi distribusi gitu kayak mungkin kayak Sugar gitu ya, dia juga punya payung sendiri. Dulu tuh bahkan aku sempat berpikir kayak teman-teman di Good News Film itu Ridla sama Novi gitu. Aku pikir mereka akan jadi orang kayak gini. Gitu terus Good Work. Terus ada dulu tuh Damar gitu kan. Damar tuh sempat tapi kok aku lihat rata-rata akhirnya mereka mungkin selain Sugar gitu ya akhirnya produksi gitu, dekatnya dengan produksi. Ya itu akhirnya kan jadi kayak oh ya udah jalannya ke situ. Kalau dari segi regenerasi iya harus sih karena nggak bisa juga, aku udah mulai nge-grooming nih tim kolektif yang baru bergabung tahun lalu, aku udah grooming nih, tapi aku juga bilang dari awal ada kekuatan-kekuatan tertentu kalau mau jadi distributor tuh yang aku rasa diperlukan gitu. Contoh, harus ngerti film udah pasti, dalam artian ngerti itu dalam artian gini loh, ketika ya udah film ini kenapa lo harus lo harus jual gitu. Mungkin bukan personal favorite ya, nggak selalu film yang ada di lapak kita tuh kita pasti suka gitu, belum tentu, tapi kita tahu oh film ini nih bagusnya buat diputar di tempat yang kayak gimana, yang artinya turunannya mengerti juga pasar gitu kan, pasar Indonesia, aduh berat banget pasar Indonesia, pasar sini dulu aja deh, pasar Jakarta atau apalah gitu, tapi setidaknya tahu. Terus juga tertarik sama urusan marketing gitu, karena aku jujur aku kan sebenarnya backgroundnya banyak di marketing, walaupun anak sastra nggak nyambung, tapi mungkin banyak berkecimpung di
jualan-jualan inilah dengan marketing. Jadi juga harus bisa ngutak-ngatik budgeting atau apa. Sama juga, ya itu yang aku lumayan di drill soal budgeting dan menghitung itu. Sama ya mungkin harus ini ya, lebih mau tertarik untuk networking gitu. Luas lah. Karena ada orang yang sangat introvert sampai nggak tertarik untuk nyebur ke situ, mungkin agak sulit ya. Kayak, ya gimana, kita harus approach filmmaker nih. Kita harus approach si komunitas. Kalau enggak, ya mau gimana cara buka jalannya kan. Mungkin itu ya, kalau quality-quality yang perlu ada gitu untuk orang-orang yang tertarik di dunia ini. Dan kalau regenerasi harus sih. Aku sendiri nggak tahu aku regenerasi dari siapa ya. Nggak tahu, bingung. Kan Siapa yang ada di... Kan kalau kayak John Badalu juga rajin kan ke mana-mana gitu kan, itu kan juga macam distribusi juga kan walaupun personal sifatnya ya. Gitu. Nah, tadi nyambung ke tadi itu sales agent itu, ini mungkin pertanyaan terakhir dari aku. Nggak mau itu ya, kayak kan yang independen misalnya dulu pernah ada Tanimbar kan, yang ada 3 Seasons, ada apa film-film Gfest lah ya. Itu kan masih sedikit tuh yang alternatif ya, di luar jalur mainstream 21 dan CGV. Kita juga perlu juga yang independen dan alternatif versi sana gitu ya, misalnya kayak film-film pendeknya Clermont-Ferrand gimana cara nontonnya, kecuali di EV misalnya, atau Jerman yang film-film yang terbaru atau gitu-gitu ya, itu ada arah ke itu nggak sih, mau ke situ atau gimana tuh distribusi yang dari luar ke Indonesia? Oke. Ya, itu benar sih. Memang ini lagi-lagi ini personal view aku ya. Mungkin ada bisa juga salah gitu. Tapi dari exercise aku selama mungkin baru setahun terakhir, memang kita ngomong independen, alternatif, iya, secara konten gitu. Karena yang namanya kapitalnya dan backingan tanda kutipnya nggak jadi alternatif juga, nggak jadi independen, nggak ujung-ujung jadi lebih kecil gitu. Kalau aku coba exercise matematikanya gitu ya. Akhirnya mungkin yang bisa kejadian 1-2 film gitu, oke lah bisa tuh. Tapi di sini kita juga ada modelan festival film yang sudah mengambil di situ gitu. Jadi ya ngapain juga kita ibaratnya bersaing sama kolam yang sebenarnya kecil-kecil juga, mendingan kita saling ngisi gitu. Nah memang kalau aku personally merasa itu yang belum kuat gitu. Meskipun judulnya independen, yang namanya kapital dan segala macamnya tetap harus strong sih. Dan itu mungkin itu dia yang mau kita coba eksplorasi sebenarnya mulai tahun ini gitu. Karena itu yang sebenarnya sudah terisi secara program kayak sama mungkin sekarang banyak festival film juga yang kayak Plaza Indonesia Film Festival atau Europe On Screen gitu. Tapi kan kita beda bentuk gitu. Beda bentuk. Mereka festival sekali. Nah, kami kan pengen ya udah lagi-lagi bukan Jakarta doang gitu. Nah, itu yang perlu kami kuatin dulu nih. Karena yang pasti juga lagi-lagi nilai ekonominya juga harus nyampe ke filmmaker-nya kan. Nah, itu yang untuk memenuhi itu aja tuh berat juga gitu sih. Ya kita belak-belakan aja sih gitu. Tapi memang tujuan kesananya sih ada banget Mas gitu. Kalau mungkin dimulai dari film pendek iya. Tapi juga ngelihat pasar waktu itu aku kerja sama John untuk film Thailand waktu itu. Tapi memang filmnya waktu itu cukup spesifik ya topiknya. Itu ternyata cuman bisa masuk ke pasar Jakarta sama di Bali. Kayak gitu. Akhirnya kan kita juga nggak mau maksa ya punya film ini. Yaudah mendingan kita polin aja di Jakarta. Kita punya kesempatan muter 10 kali, yaudah mendingan daripada kita sebar sok mau muter di Jogja atau di Malang gitu atau bahkan di Makassar, mereka kayaknya enggak nih, yaudah taruh aja di Jakarta, tambahin jam tayangnya kayak gitu. Jadi itu tadi sih soal melihat pasar-pasar itu, dan itu aku rasa dapat informasi kayak gitu bukan cuman karena aku lihat laporannya nih yang nonton cuman 5 orang, enggak, tapi kayaknya juga harus banyak ngobrol gitu kan. Jadi ngobrol sama orang-orang yang ada di kota-kota itu yang penting. Makanya tadi keinginan untuk eksplorasi, mau membuka networking, bukan sekedar kenal ya, tapi kita jadi kayak tahu banget nih, ngelotok lah ibaratnya, oh muter ini, jangan deh kayak ke Sumatera gitu. Aku cerita juga aja, kemarin ada satu film yang cukup eksplisit ketika kita kasih tahu, ini filmnya 21+ dengan ada apa namanya, bukan nudity, tapi intinya tuh ada explicit content,
iya aja, pas kejadian ternyata ada yang komen dan ada yang kayak walk out gitu-gitu. Ya maksudnya itu kalau harus jadi ini juga ya, apa namanya, konsekuensi teman-teman yang muterin film gitu. Memahami nggak maksudnya tuh kayak gitu, dan kalau ada orang yang protes, protesnya nggak ke kolektif, protesnya nanti ke teman-teman yang di lapangan. Tapi ya itu jadi bagian dari edukasi juga sih, bahwa ya berarti teman-teman yang mau nonton kalau ngerasa nggak nyaman sama film-film 21 plus ya jangan gitu. Gitu sih. Terima kasih banyak nih. Terima kasih. Terima kasih. Nanti semoga gampang ya diedit. Ya, Ya. buat teman-teman yang mungkin tertarik muterin film bareng kolektif, entah mau mengadakan mutaran atau pengen filmnya ditonton dulu nih, apakah cocok bisa masuk ke programmingnya kolektif, bisa cek Instagram @kolektiffilm. Di situ informasinya cukup terkini lah. Ada email juga di situ, dan juga bisa lihat kalau pengen tahu di kota kalian lagi ada acara apa. Mungkin semoga udah bisa langsung muter offline atau acara-acara online semua via Instagram sih @kolektiffilm, atau website ada juga ciptacitra.id gitu. Jadi bisa lihat-lihat di situ, atau mau tanya-tanya via Instagram. Jadi kirim-kirim aja ya, kalau jangan takut ya. Kalau ditolak kan itu kan resiko ya, kalau misalnya mau dong film gue dikurasi atau di itu gitu ya. Langsung aja ke Instagram itu ya. Ya. Oke, terima kasih banyak kepada Mbak Nana nih, kita baru saja selesai membahas tentang distribusi alternatif, harus pakai tanda kutip ya, atau distribusi atau itu independen, walaupun ya nggak pakai independen atau alternatif juga distribusi di Indonesia juga masih ya nggak banyak ya, masih perlu banyak dikembangkan ya, termasuk para pemainnya. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi berikutnya dengan bintang tamu yang tidak kalah menarik. Terima kasih, Nana. Terima kasih, Nana. Thank you, Mas Eki, Marini. Stop ya. Shut up and sit down.